khususnya lagi angkutan kota yang aman dan nyaman tentu saja menjadi harapan bagi warga Jakarta. Namun sayangnya beberapa kejadian kriminalitas di dalam angkot membuat citra angkutan umum menjadi buruk. Nah, lalu apa komentar Anda tentang hal ini? Dan Anda juga bisa memberikan komentarnya di Twitter Kopi Pagi @KopiPagiSCTV. Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Ya, mengecek dompet dan juga barang bawaan mungkin inilah hal yang Anda lakukan juga ketika turun dari angkutan kota. Takut-takut Anda menjadi korban pencopetan. Tapi yang terjadi belakangan ini adalah yang lebih parah, di mana seorang mahasiswi nekat melompat dari angkutan kota karena ketakutan menjadi korban pemerkosaan. Dan kasusnya kini masih terus diselidiki dan ada dugaan sang sopir angkutan kota lah yang lalai. Bagaimana komentar masyarakat terhadap hal ini? Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Di tengah riuh lalu lintas ibu kota, angkutan umum menjadi nafas transportasi sebagian besar warga Jakarta. Lihatlah, tiap pagi dan sore, angkutan umum ditunggu dan dirindu, mengantar warga Jakarta ke tempat kerja dan tujuan lain. Namun beberapa peristiwa mencoreng citra angkutan umum. Pencopetan, perampokan, hingga pemerkosaan. Terakhir, seorang mahasiswi nekat meloncat dari angkutan umum karena diduga khawatir diperkosa. Mahasiswi tersebut tewas. Masyarakat membutuhkan angkutan umum. Masyarakat juga butuh rasa aman berada di dalam angkutan umum. Memang tidak semua angkutan umum memiliki problem ini. Tapi ternyata memang rasa aman masih dirasa kurang. Bukan hanya dari pihak penumpang. Rasa aman di dalam angkutan umum juga menjadi masalah bagi para sopir. Itu kadang kalau umpamanya kita lagi kosong, supirnya itu terkadang ya melewati jalur yang bukan pada biasanya. Dan dari situ kalau kita lihat bahwa ketika si yang anak mahasiswa itu minta berhenti, ternyata dia nggak mau berhenti, terus dia jatuh sampai ke trotoar. Berarti jalannya angkot itu kencang. Kan biasanya sopir ini tahu tuh, misalnya ada copet yang naik misalnya. Masih sering ngalami nggak? Sering, cuma kita nggak bisa buat apa-apa. Oh gitu, nggak boleh ngusir gitu, nggak boleh? Nggak, karena ya udah tahu lah orang itu gimana. Minimalnya 7 orang sekali naik gitu. Oh gitu. Tapi nggak berapa gitu, nggak ngusir gitu, caranya gimana nggak tahu? Ya karena orang itu udah siap-siap di sini 2 orang, di sini 2 orang, ya selebihnya beraksi. Soal copet-copet masih banyak nggak di? Masih banyak di daerah Komdak. Komdak? Nah, Komdak itu, Patra itu mulai itu, 6 orang. Kalau sopir tuh untuk ngusirnya bisa nggak? Gua nggak bisa, soalnya saya pernah diancam saya. Oh gitu? Udah pernah kejadian itu. Mereka ini berarti ya? Berkomplot? Iya. Mas, ini soal copet masih banyak nggak ya di Kopaja? Banyak. 19 banyak. Ini cara sopir untuk memperingati penumpang gimana tuh? Nggak bisa. Nggak bisa? Ya kita kan otomatis sama copet apalin. Oh gitu? Iya. Mereka nekat juga berarti? Bisa. Makanya kita nggak bisa berbuat. Pihak sopir sama kenek itu nggak bisa berbuat. Tiap sehari selalu ada? Pasti ada. Tiap hari? Pasti ada. Karena kan selama ini kan banyak kendaraan angkot tuh nggak beraturan gitu loh, simpang siur gitu. Jadi mungkin lebih banyak kurang manfaatnya, karena kan kalau malam gitu kan kadang angkotnya juga bebas gitu loh, nggak kayak rute-rutenya, jadi mungkin buat kejahatan lebih terbuka gitu. Razia angkutan umum sering dilakukan. Sopir yang melanggar juga dikenai sanksi. Harapannya tentu saja, angkutan umum lebih aman, tertib, dan bersahabat bagi para penumpangnya. Tapi entah mengapa, rasa was-was dan khawatir kadang masih ada ketika naik angkutan umum. Awas copet bukan sekedar slogan, tapi peringatan nyata agar dompet tidak raib menghilang jatuh ke tangan copet. Namun mimpi angkutan umum yang aman dan nyaman jangan dikubur begitu saja.
Kesadaran sopir, sistem dan manajemen transportasi yang baik, serta kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan bersama harus dibangun. Dalam sejumlah kejadian yang terjadi belakangan ini, sang sopir selalu menjadi pihak yang paling disalahkan. Padahal tidak semua sopir berkelakuan jelek. Bukan begitu Pak Mahmud ya? Pak, ini gimana tanggapan Bapak soal kejadian kemarin? Membuat tadi ada salah penumpang juga bisa. Kalau saya lihat kita red blocking kan. Jadi ketakutan berlebihan gitu Pak ya? Ya, salah sendiri tapi menyalahin orang lain. Aslinya sih bukan mobilnya, supirnya kayaknya. Cuman kita kalau kayak kejadian kemarin kan karena dia motong jalur aja gitu di Pentung apa lancar. Padahal kan masih jam 2 siang kejadiannya kan. Tapi sopir-sopir siap diatur nggak ini sama Pak Jokowi? Kalau itu diaturnya bisa sih, supir bisa gampang diatur. Bisa ya, nah, masih bisa ya, dikasih tahu yang baik gitu ya? Iya, dikasih edaran aja. Penting keadaan di kendaraan itu sendiri nyaman ya, nggak masalah apa harganya itu berapapun ya, yang penting nggak masalah ya. Yang penting nyaman aja deh gitu. Ya nggak ada copet di dalam juga nggak ada ya. Ya harapannya mah kalau angkutan umum kayak gini mesti ditertipin aja gitu kan. Diatur biar disiplin. Kalau saya sih batangan tunggal. Bedanya apa? Hah? Kalau batangan itu, oh iya kalau batangan itu tanggung jawab. Yang penting fasilitas AC sama pengamanan aja gitu, supaya sopir ya nggak sembarang orang bisa naikin penumpang atau gimana gitu. Nggak ada copetnya, kayak gitu juga yang bawa mobilnya juga nggak ugal-ugalan. Seragam. Iya, lebih bisa tertib aja. Lalu lintas juga. Jika ada kesadaran dan upaya dari semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas-dinas yang terkait, ataupun pihak swasta hingga masyarakat, tentu saja mimpi untuk mewujudkan angkutan kota yang aman dan nyaman bisa segera terwujud. Demikianlah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi edisi kali ini. Salam isi TV. Dompet masih ada, Boy? Masih. Ya. Karena katanya yang kurang-kurang aman katanya kawasan Komdak dan Patra Jasa tadi ya katanya. Iya, mudah-mudahan bisa didengarkan oleh pihak-pihak yang terkait ya. Dan mungkin kami akan coba bacakan beberapa komentar yang sudah masuk di akun Twitter Kopi Pagi. Ada misalnya Adi Kurnianto yang cukup menggelitik ini juga, Boy. Saat ini angkutan umum selain alat transportasi juga sebagai ajang balap-balapan. Kalau terus-terusan lama-lama Alonso juga jadi supir angkot nih. Fernando Alonso mungkin maksudnya dia ya. Iya. Terus ada lagi mungkin Boy komentar lain? Ya mungkin di Putri yang sudah refresh. Oh banyak sekali. Ini misalnya ada Ilham Cahyadi, kasihan wanita kalau angkutan belum aman. Kemudian ada juga Arman di mana minta diadakan razia setiap hari, setiap waktu kalau salah langsung ditindak langsung. Oke, tapi tadi yang menarik juga dari pengakuan dari sopir yang katanya bisa diatur oleh pemerintah ya, mau angkutan kota ini akan seperti apa.